Hai Binusian, bertemu lagi dengan saya Setiani Putri Hendratno. Sekarang kita sudah di topik kelima ya. Kita akan mempelajari mengenai Basic of Analysis. Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi penting bagi para pemakai laporan keuangan dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi. Pada sisi lain, ternyata bahwa karakteristiknya, laporan keuangan bukanlah segala-galanya, karena laporan keuangan memiliki keterbatasan. Laporan keuangan akan lebih bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomi apabila informasi laporan keuangan tersebut dapat diprediksi apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Dengan mengolah lebih lanjut laporan keuangan melalui proses pembandingan, evaluasi, dan analisis tren, akan diperoleh prediksi tentang apa yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang, dan disinilah pentingnya suatu analisis laporan keuangan tersebut. Hasil dari analisis laporan keuangan akan mampu membantu menginterpretasikan berbagai hubungan kunci dan kecenderungan yang dapat memberikan dasar pertimbangan mengenai keberhasilan perusahaan di masa yang akan datang. Analisa laporan keuangan merupakan suatu proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu evaluasi posisi keuangan dan hasil operasi yang dilakukan oleh perusahaan untuk di masa yang akan mendatang. Jadi jangan sampai kita nggak move on ya, jadi harus move on seperti itu. Kalau misalnya sudah masa lalu misalnya kinerja kurang baik, nah manajemen akan memberikan saran untuk apa sih di masa yang akan datang. Nah dilihatnya dari mana? Dari rasio-rasio tersebut. Seperti itu ya. Tujuan utama untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa yang akan datang. Seperti tadi ya, yang sudah saya bicarakan sebelumnya. Nah, kalian sebagai para manajemen, kalian pasti akan melihat dari sisi rasionya, itu akan seperti apa, dampaknya seperti apa gitu terhadap si perusahaan. Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagai alat untuk teknik analisis pada laporan dan data keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran-ukuran dalam hubungan-hubungan yang berarti dan berguna untuk proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, fungsi yang pertama yang terutama dari analisis laporan keuangan adalah untuk mengkonversi data menjadi sebuah informasi yang berguna bagi manajemen. Rasio keuangan biasanya dinyatakan dalam satuan persentase atau berapa kali, seperti itu. Beberapa jenis rasio dikelompokkan sebagai berikut ini ya. Jadi ada rasio likuiditas, ada rasio solvabilitas, ada rasio return on investment, lalu ada juga rasio pemanfaatan aktiva, ada juga rasio kinerja operasi. Nah, itu dari beberapa buku banyak sekali yang memang banyak berbagai sumber. Ada juga yang namanya ada rasio profitabilitas, seperti itu juga ya. Rasio likuiditas yang mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dapat meliputi pola-pola rasio yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva lancar. Rasio solvabilitas mengukur tingkat perlindungan para kreditor jangka panjang. Sedangkan rasio return on investment mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dibandingkan dengan aktiva atau investasi yang digunakan. Kalau rasio memanfaatkan aktiva atau asset utilization yang mengukur efisiensi dan efektivitas penggunaan aktiva dalam mendukung penjualan perusahaan. Rasio kinerja operasi atau operating performance mengukur efisiensi operasi dari si perusahaan tersebut. Lalu ada juga laporan keuangan komparatif, jadi dibandingkan seperti itu ya. Laporan keuangan komparatif itu merupakan membandingkan untuk 1 atau 2 tahun selanjutnya, misalnya seperti itu. Selanjutnya atau sebelumnya gitu ya. Nah, dengan penyajian laporan keuangan seperti ini akan dapat diperoleh gambaran mengenai penggerakan dan kecenderungan serta memberikan petunjuk yang berharga dalam rangka memprediksi masa depan. Gitu ya. Tadi kan sebagai yang sudah saya mention sebelumnya bahwa memang laporan keuangan atau analisis laporan keuangan ini untuk memprediksikan masa depan. Seperti itu ya. Analisis tren merupakan salah satu teknik analisis laporan keuangan yang termasuk metode analisis horizontal. Jadi dicek gitu ya, misalnya pos laporan keuangan ini selama tahun ke tahun gitu ya, data laporan keuangannya untuk beberapa periode dinyatakan dalam satuan persentase atas dasar tahun dasar, seperti itu ya. Misalnya seperti tadi tahun yang sekarang, tahun yang akan mendatang, misalnya itu diperbandingkan seperti itu. Ada juga common size analysis laporan keuangan dalam persentase per komponen gitu ya. Jadi kan di laporan keuangan banyak sekali komponennya, ada balance sheet gitu ya.
Lalu ada juga namanya aset, ada liabilitas, ada ekuitas. Nah, itu akan diperbandingkan seperti itu. Suatu neraca yang disusun dalam persentase per komponen dapat memberikan informasi sebagai berikut. Komposisi investasi atau aktiva suatu perusahaan dapat memberikan gambaran tentang posisi relatif aktiva lancar terhadap aktiva tidak lancar. Struktur modal dapat memberikan gambaran mengenai posisi relatif utang perusahaan terhadap modal sendiri. Seperti itu ya. Nah, ada juga analisis yang lainnya yang kalian bisa baca di lecture note. Sekian topik pembahasan kita kali ini untuk topik mengenai basic of analysis. Sampai jumpa di topik selanjutnya. Jangan lupa baca lecture note-nya.